Hello everybody, selamat datang di Debs Academy Radio, podcast yang membahas isu-isu seputar organisasi dan sumber daya manusia. Dan ini adalah pembawa acara kita. Halo semua, selamat datang di Debs Academy Radio. Episode perdana ini kita akan membahas masalah sulitnya organisasi dalam mencari seorang pemimpin. Lalu sebenarnya apa sih yang harus dimiliki seorang pemimpin yang memiliki kinerja yang efektif untuk sebuah organisasi? Yuk kita bahas. Banyak organisasi mengalami kesulitan dalam mencari calon pemimpin untuk menggerakkan roda organisasi mereka. Berbagai cara sudah mereka lakukan, namun sayangnya roda organisasi tidak bergerak sebagaimana yang mereka inginkan. Selain sulitnya mencari sosok pemimpin, setiap orang di organisasi tanpa ditanya sudah mengetahui anekdot yang terjadi di hampir semua organisasi. Apa itu anekdotnya? Begini, seorang pemimpin atau seorang eksekutif yang sangat cerdas, sangat terampil, dari tampilan luar semua orang memandangnya seperti itu. Ketika dipromosikan, ia mengalami kebuntuan dan gagal dalam membawa organisasi seperti konsep yang disampaikannya. Sebaliknya, seseorang yang intelektualitas dan keterampilan teknisnya standar rata-rata dan tampilannya biasa aja ketika dipromosikan ia justru semakin melonjak tajam dan bahkan mampu menggerakkan roda organisasi. Jadi sebenarnya kenapa? Kan begitu ya. Nah, anekdot ini dipercaya luas. Saking dipercaya luasnya, ini semakin mempersulit organisasi dalam mencari calon pemimpin. Nah, tugas mencari calon pemimpin itu nggak gampang tapi lebih seperti sebuah seni daripada sebuah ilmu. Meskipun banyak organisasi yang sudah mencoba menggunakan model kompetensi untuk menemukannya, namun mengidentifikasi individu dengan cara yang benar, tanda kutip, untuk menjadikan seorang pemimpin itu tidak seperti yang dibayangkan dalam sebuah teori. Apapun itu Jadi seorang pemimpin itu pasti akan berbeda-beda, gaya kepemimpinannya juga akan berbeda-beda. Begitupun juga sama pentingnya dengan ketika menghadapi situasi. Ketika situasinya berbeda, maka kita membutuhkan tipe kepemimpinan yang berbeda pula. Nah, keunikan ini membuat para peneliti penasaran untuk mengetahui apa sebenarnya yang membuat seseorang itu berhasil dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Daniel Goleman dalam artikelnya berjudul What Makes a Leader menyampaikan hasil penelitiannya terhadap model kompetensi dari 188 perusahaan. Nah, dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa ada hubungan antara kecerdasan emosional dan kinerja yang efektif, terutama pada para pemimpin. Seorang pemimpin yang dapat bekerja secara efektif memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Ini bukan berarti bahwa IQ dan keterampilan teknis itu nggak penting tetapi kecerdasan emosional ini seperti menjadi prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin sebelum memiliki kompetensi-kompetensi yang lain. Tanpa itu mungkin gini, seseorang itu bisa aja dia mendapatkan privilege untuk ikut pelatihan terbaik di dunia Dia juga mungkin memiliki pemikiran analitik yang tajam atau ide-ide inovatifnya itu banyak Tanpa itu, tanpa kecerdasan emosional, dia tetap tidak akan menjadi pemimpin yang hebat. Nah, penelitian ini yang dilakukan oleh Daniel Goleman ini mendukung temuan mendiang David McClellan. Jadi David ini sempat melakukan studinya atau penelitian pada tahun 1996 di mana dia meneliti sebuah perusahaan makanan dan minuman global. Di situ ditemukan bahwa ketika manajer senior memiliki banyak
kemampuan kecerdasan emosional, itu divisi mereka bisa mengungguli atau mencapai atau melebihi dari target pendapatan yang mereka inginkan ya. Targetnya itu hasilnya itu sekitar 20%. Di sisi lain pemimpin divisi tanpa memiliki itu, tanpa punya kecerdasan emosional, justru kinerjanya buruk ya, dengan jumlah yang hampir sama ya gitu. Dan singkat kata, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita dapat melihat ya sebuah gambaran tentang hubungan antara kesuksesan seorang pemimpin dan kecerdasan emosional yang dimilikinya. Oke guys, jadi kecerdasan emosional itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kompetensi-kompetensi lainnya. Nah, apakah sekarang Anda sudah memiliki kecerdasan emosional itu? Dan apakah kira-kira kecerdasan emosional itu bisa dikembangkan? Kita akan bahas di episode selanjutnya. See you next week. Bye.